Para mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah eklesiologi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi khusus berkaitan dengan gereja yang merayakan hari raya arwah semua orang beriman. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita mohon berkat Tuhan agar kita memperoleh berkat dan memperoleh ilmu yang kita ingini dan kita kehendaki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai, pertemuan perkuliahan kita kali ini kita akan membahas gereja, yaitu gereja penderita, gereja dalam perjalanan, dan gereja sempurna. Para mahasiswa, mungkin enaknya kita mulai dari gereja dalam perjalanan. Nah, apa itu gereja di dalam perjalanan? Menurut iman Kristiani dan menurut buku dokumen gereja, khususnya tentang Katekismus Katolik dan Ensiklopedia Gereja, di situ ada istilah gereja dalam perjalanan, gereja penderita, dan gereja sempurna. Apa itu gereja dalam perjalanan? Gereja dalam perjalanan adalah umat Allah. Kita yang sekarang, yang sedang berziarah, dan yang sedang berjuang untuk memahami, mengerti, dan memiliki kerajaan Allah. Jadi kita yang sekarang yang berada di dunia ini, yang dalam situasi misioner mewartakan gereja, mewartakan Injil Yesus kepada umat manusia, dan kita sendiri mencari Injil itu sendiri, kabar gembira itu sendiri. Itulah gereja dalam perjalanan. Umat Allah dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa. Itu gereja dalam perjalanan. Yang kedua adalah gereja menderita. Biasa dalam istilah katekismus disebut api pencucian. Nah, apa itu gereja penderita? Gereja penderita juga adalah umat Allah yang sudah dipanggil Allah atau yang sudah meninggal dunia. Namun karena suatu dosa, mereka terhalang untuk langsung masuk ke dalam kerajaan Allah atau ke surga. Karena itu mereka berada di suatu tempat yang disebut dengan api pencucian. Nah, karena mereka itu berada di api pencucian, sementara menurut iman gereja orang yang sudah meninggal itu tidak bisa lagi berdoa. Nah, maka gereja meminta seluruh umat Allah yang dalam perjalanan ini berdoa untuk mereka yang berada di api pencucian, agar mereka dapat masuk ke dalam kerajaan Allah berkat doa gereja ini. Nah, ini yang menjadi tugas kita yang sekarang. Sehingga gereja menentukan setiap tanggal 2 November itu adalah hari raya arwah semua orang beriman. Mulai dari Paus
semua uskup, semua imam pada hari tanggal 2 November wajib berdoa untuk arwah orang beriman yang berada di api pencucian atau gereja penderita, agar mereka semua masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini tugas kita semua, sehingga gereja mewajibkan seluruh umatnya untuk melaksanakan doa arwah itu. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan dan kelebihan gereja dari budaya dan kepercayaan lain, bahwa kita umat Allah, gereja, mempunyai hak dan kewajiban mendoa mereka yang tinggal di dalam api pencucian, supaya mereka bersatu dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, para kudus dan para malaikat di surga. Itulah yang disebut gereja penderita. Dan yang ketiga adalah gereja sempurna. Apa itu gereja sempurna? Gereja sempurna adalah surga, di mana Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, para malaikat Allah, dan para kudus tinggal. Mereka menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Allah. Seluruh umat Allah yang sudah Allah panggil bersama para malaikat Allah, dan Allah sendiri berada di sana. Itulah gereja sempurna. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi dan saya banggakan, inilah istilah gereja dalam perjalanan kita ini sendiri, bersatu dengan gereja penderita, karena kita wajib dan berhak mendoakan mereka supaya gereja penderita itu, umat Allah itu, masuk ke dalam surga bersama dengan Allah di dalam gereja sempurna. Nah, di dalam Syahadat para Rasul atau Kredo dikatakan persekutuan para kudus. Kita ini yang sudah dibaptis menjadi umat Allah adalah kudus. Mereka yang sudah meninggal karena sesuatu halangan atau dosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kita mendoakan mereka supaya mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Dan akhirnya semua kita umat Allah bersatu dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di surga. Nah, para mahasiswa, mahasiswi, ini harus Anda ketahui, harus Anda alami, dan harus Anda miliki, serta Anda sebagai pekerja pastoral, sebagai misionir gereja, benar-benar memahami, menghayati, dan mewartakan arti dan makna tiga istilah tadi, yaitu gereja penderita, gereja dalam perjalanan, dan gereja sempurna. Dengan demikian kita mampu menjadi misionir sejati yang dikehendaki Kristus. Demikian para mahasiswa, mahasiswi, perkuliahan kita pada pagi ini, dan ini juga menjadi bahan atau materi ujian tengah semester atau penilaian tengah semester. Selamat belajar, selamat pagi. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.